Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua luar biasa ya. Soalnya saya lihat dari depan sini sudah ada yang mulai tutup-tutup mata mungkin. Kayaknya sudah nggak luar biasa. Semoga saat saya menyampaikan firman Tuhan nggak tambah lelap matanya begitu ya. Mari kita sama-sama siapkan diri kita. Karena biasanya kalau orang, ada yang bilang kalau orang tertidur di gereja yang disalahin pendetanya. Padahal kita juga yang punya salah, kadang-kadang nggak mempersiapkan diri untuk beribadah. Ya. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini tadi disampaikan diambil dari firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mungkin pernah mendengar sebuah ungkapan yang bilang tidak ada maling yang mau mengaku. Kalau maling mengaku semua, penjaranya penuh. Pasti kita pernah dengar ungkapan itu kita dalam percakapan sehari-hari. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa yang namanya mengaku sesuatu yang salah sekalipun, gitu ya, itu bukan hal yang mudah dilakukan. Sesuatu yang kita tahu itu salah dan kita lakukan, terkadang kita sulit untuk mengakui itu. Tentu saja banyak alasan untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya adalah kita selalu ingin dianggap, ingin dipandang, ingin dilihat baik oleh orang lain atau semua orang bahkan. Bahkan saat orang lain tahu keburukan kita sekalipun, kita tetap merasa bahwa kita nggak seperti itu. Sehingga akhirnya orang berusaha selalu dilihat baik, padahal di belakangnya tidak seperti itu. Ibu, tolong dimatikan dulu handphonenya. Lagi ibadah ya. Oke. Ya, kembali dalam perenungan firman Tuhan tadi saya katakan di awal bahwa tidak mudah mengakui sesuatu, bahkan kesalahan kita sekalipun. Nah, hal ini yang juga tampaknya seringkali dilakukan oleh bangsa Israel dalam relasinya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa orang Israel itu adalah orang yang seringkali melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Seringkali mereka melakukan tindakan-tindakan yang membawa mereka kepada dosa terhadap Tuhan. Tapi seringkali juga orang Israel tidak mau mengakui kesalahan itu. Seringkali juga bahkan mereka mengeraskan hatinya, tidak mau menganggap bahwa mereka salah. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan mereka selalu berulang-ulang kali tindakan-tindakan kesalahan, tindakan-tindakan dosa dilakukan oleh orang Israel. Nah, hari ini pesan itu juga disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea pada saat itu. Hosea memperlihatkan dalam kehidupan bangsa Israel bahwa mereka selalu ada dalam situasi yang seperti saya gambarkan tadi. Situasi yang seringkali
ada dalam kesalahan, situasi yang ada dalam dosa, sehingga mereka kemudian juga merasakan dalam kehidupan mereka kesusahan. Orang Israel di masa Hosea mengalami keterpurukan. Secara politik terjadi perebutan kekuasaan, sehingga yang terjadi pada saat itu orang-orang atau rakyatnya tidak terurus. Ditambah lagi pada saat itu orang-orang atau pemimpin-pemimpin bangsa yang seharusnya menjadi contoh dan teladan tidak melakukan itu. Karena mereka cenderung untuk lebih mengandalkan orang lain atau bangsa lain dibandingkan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi yang terjadi waktu itu mereka lebih mengandalkan bangsa Asyur dan Mesir daripada mau datang kepada Tuhan. Ini sebuah hal yang mungkin sampai saat ini seringkali dilakukan oleh banyak orang, termasuk orang Kristen. Lebih mau mengandalkan orang lain yang dianggap kaya, yang dianggap punya jabatan, dibandingkan mengandalkan Tuhan. Secara agama, kehidupan beragama mereka juga sedang ada dalam keterpurukan juga. Orang Israel waktu itu sedang ada dalam penyembahan berhala atau Baal. Sehingga yang terjadi adalah secara ekonomi kehidupan mereka porak-poranda, kacau balau. Dan itu semua diakibatkan karena tindakan-tindakan mereka. Ini juga kalau kita tadi baca dalam nats pembimbing, kitab Yesaya mengatakan yang memisahkan kita dengan Tuhan itu adalah kejahatan kita. Jadi artinya kalau kita mungkin merasakan kesusahan, penderitaan yang terus-menerus, hidup kita nggak pernah berubah, jangan-jangan ada yang salah dengan relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan ada yang keliru yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan bisa menggunakan cara itu untuk mengingatkan kita. Dan ini yang dialami oleh bangsa Israel. Kehidupan mereka ada dalam kejatuhan. Kejayaan yang selama ini mungkin mereka alami sebagai orang-orang atau sebagai bangsa pilihan Tuhan, tiba-tiba harus dijatuhkan karena mereka dikuasai oleh bangsa lain. Semua kembali saya ingatkan karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan sendiri. Karena kesalahan dan dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, sehingga mereka akhirnya mengalami kesulitan kehidupan. Oleh karena itu, melihat kondisi seperti itu, Tuhan memperhatikan mereka. Inilah kita bersyukur begitu ya, kita punya Tuhan yang selalu mengasihi kita. Meskipun orang Israel itu digambarkan tadi penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa, selalu mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah berhenti mengasihi mereka. Dan itu juga yang diberlakukan buat kita. Meskipun banyaknya salah dan dosa kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi jangan juga dijadikan kemudian sebuah alasan untuk kita terus berbuat dosa. Karena kadang-kadang ada orang yang memahami begitu, ya saya kan punya Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang mengampuni, ya biar aja lah saya buat dosa terus. Tidak seperti itu juga pemahaman kita. Tapi yang jelas bahwa kita hari ini diingatkan lewat pembacaan Alkitab bahwa Tuhan mengasihi setiap umatnya, bahkan orang-orang yang berdosa sekalipun. Sehingga dia utuslah Hosea untuk menyampaikan sebuah pesan kepada bangsa Israel waktu itu. Pesan yang pertama yang disampaikan menurut pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Israel diminta berbalik kembali pada Tuhan. Tadi saya sudah katakan ya, orang Israel itu ada dalam penyembahan berhala. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengandalkan bangsa lain, tidak mengandalkan Tuhan.
Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kemudian konteks itu saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita melakukan hal yang serupa dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Karena sekarang kalau bicara zaman dulu, berhalanya itu kan bentuknya patung-patung begitu ya. Tapi kalau sekarang kan berhalanya banyak bentuknya. Uang bisa jadi berhala. Pekerjaan atau jabatan bisa jadi berhala. Gadget kita pun bisa jadi berhala buat kita. Kalau kita terus-menerus kemudian tidak bisa lepas dari itu. Jadi artinya banyak hal bisa jadi berhala dalam kehidupan kita secara tidak kita sadari. Dan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan hari ini pesan itu juga diingatkan buat kita. Kalau kita masih belum mengandalkan Tuhan, masih belum kemudian mengutamakan Tuhan, ataupun juga kita jauh dari Tuhan, hari ini Tuhan firmankan juga buat kita semua untuk kita berbalik kepada Tuhan. Berbalik untuk kembali mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Berbalik sehingga penderitaan yang mereka alami akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu saja buat orang Israel dan juga buat kita. Jadi kadang-kadang kita harus juga memahami sama seperti firman Tuhan ini. Di ayat yang pertama kan ada bagian kalimat yang mengatakan, sebab dialah yang telah menerkam dan menyembuhkan, yang telah memukul dan membalik. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu bisa punya dua cara untuk menyampaikan pesan. Cara yang baik, cara yang juga menurut kita nggak baik. Artinya bahwa semua itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan umatnya, supaya terus mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi artinya bisa saja kesusahan kita, penderitaan kita dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, pesannya adalah Israel akan dipulihkan Tuhan kalau mereka mau berbalik kepada Tuhan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa gak selamanya Tuhan itu marah sama kita. Kalau Tuhan marah itu gak akan lama-lama. Beda dengan kita ya. Kita kan kalau lagi marah, kalau kita jengkel, kalau kita gak suka sama orang, biasanya maunya lama-lama. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengingatkan kita juga pada hari ini bahwa kalau kita marah kepada orang lain, kalau kita kecewa kepada orang lain, kalau kita mungkin saat ini punya persoalan dengan orang lain, selesaikan itu. Kalau ada orang yang bersalah sama kita, ampuni mereka. Jangan kita cuma meminta ampun terus dari Tuhan, tapi kita nggak pernah mengampuni orang lain. Padahal tiap minggu kan kita doa Bapa kaminya, bicaranya ampunilah kami seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Tapi kenyataannya hari-harinya nggak begitu. Seharusnya kalau setiap minggu kita diingatkan tentang doa Bapa kami, harusnya nggak ada masalah di antara kita. Tapi mungkin karena semuanya hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas kita, akhirnya tidak bermakna buat kita. Jadi artinya kita diingatkan kembali hari ini, kalau Tuhan itu mau memulihkan keadaan kita, jika kita mau datang kembali kepada Tuhan. Sama dengan pesannya kepada orang Israel, kalau Israel mau berbalik kepada Tuhan, maka kalian akan dipulihkan. Kesusahan kalian, penderitaan kalian sekarang akan diselesaikan Tuhan, karena itu mudah buat Tuhan.
Sama seperti kalau kita hari ini mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, jangan khawatir karena kita punya Tuhan. Semua itu gampang di hadapan Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengandalkan diri kita, kekuatan kita, ya semua akan jadi susah. Nah, yang ketiga, pesan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, di ayat yang ketiga dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Bapak Ibu, sudahkah kita benar-benar mengenal Tuhan? Apa jawaban kita? Sudah atau belum? Banyak orang yang mengaku sudah kenal Tuhan. Oh, saya tahu Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu Dia itu disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit di hari yang ketiga buat saya, dosa-dosa saya. Saya tahu bahwa Tuhan mengajarkan kasih kepada saya. Tapi apakah benar-benar pengenalan itu membuat kita juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan kehendakku, itu kata Tuhan. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, artinya hidup kita pun akan ditunjukkan sebagaimana pengakuan kita. Bukan cuma sekedar ngomong, saya tahu, saya orang Kristen sudah bertahun-tahun, dari mulai mungkin dari kecil, dari bayi, dari nenek moyang saya jadi Kristen. Kadang-kadang kita ngaku-ngaku Kristen, tapi kelakuan kita nggak Kristiani. Ngaku-ngaku pelayan Tuhan, tapi juga kelakuan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita, kalau Tuhan sudah memberikan pemulihan buat kita, mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari kita benar-benar sungguh-sungguh belajar akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jangan jadikan iman kita sebagai sebuah iman yang cuma rutinitas saja. Ya, saya orang Kristen, hari Minggu ke gereja, hari Rabu ada ibadah keluarga, nanti ada ibadah-ibadah pelengkap. Selesai sudah perkara. Beres. Kadang-kadang begitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Padahal semua yang kita lakukan dalam sebuah ibadah ritual itu harus dinyatakan dalam ibadah aktual kita, yaitu kehidupan sehari-hari. Ibadah kita punya dua bagian begitu. Ada ibadah ritual seperti hari ini kita kumpul di gereja, kumpul nyanyi, berdoa, itu ritual. Tetapi juga ada bagian yang menyatakan ibadah aktual, artinya harus kita nyatakan apa yang kita dapat hari ini lewat ibadah kita pada saat kita keluar dari rumah Tuhan ini, kita ingat untuk kita lakukan. Jangan kemudian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan kemudian hanya sekedar sudahlah, yang penting saya ke gereja, yang penting saya sudah ada duduk di sini kasih persembahan, semua selesai. Artinya gak ada maknanya akhirnya ibadah kita. Jadi mari benar-benar kalau hari ini kita diingatkan firman Tuhan, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan, mari kita juga lakukan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Sering-seringlah baca Alkitab, sering-seringlah berdoa, kalau bisa ya tiap hari lah baca Alkitab. Jangan cuma hari Minggu saja Alkitabnya dibuka di gereja. Sekarang ini sudah banyak media yang membantu kita untuk mengenal Tuhan dalam situasi ini ya. Situasi pandemi ini juga secara positif juga kita bisa lihat bagaimana kita juga bisa diperlengkapi dengan banyak hal. IPIB punya Sabda Bina Umat yang mengantar kita merenungkan firman Tuhan tiap hari.
secara media juga saat ini setiap hari itu pagi dan malam ada morning call dan night call. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu ada renungan setiap pagi dan malam setiap hari dari para pendeta-pendeta GPI. Itu juga bisa mengantar kita untuk lebih mengenal Tuhan. Karena itu mari kita gunakan segala sesuatu itu untuk memperlengkapi kita semua untuk bisa lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Jangan keraskan hati kita, jangan kita menganggap kita sudah kenal, kita sudah tahu, padahal kita nggak tahu apa-apa. Biarlah kita punya prinsip seperti banyak akademisi mengatakan, semakin banyak belajar, semakin banyak yang nggak tahu. Harus seperti itu juga dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita lebih dekat dan mengenal Tuhan, semakin banyak yang kita nggak mengerti tentang Tuhan. Membuat kita apa? Membuat kita mau terus-menerus belajar dan terus-menerus dekat sama Tuhan. Kalau semua kita sudah anggap kita tahu semua, ya selesai sudah. Kita nggak akan bisa dekat sama Tuhan. Karena kita anggap semua kita tahu. Maka mungkin kita menganggap diri kita sama seperti Tuhan karena kita tahu semua yang Tuhan mau. Hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan memberkati kita, mengingatkan kita juga, sama seperti halnya pada saat di hadapan kita ada meja perjamuan di mana kita hari ini akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita juga diingatkan bagaimana pemulihan dilakukan dan diberikan Tuhan buat kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu mari kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita lebih mau mengenal Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan jauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sehingga kita benar-benar bisa terus mengenal dan akhirnya lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kidung Keesaan 344 baik 1, 2 dan 13.